أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Baik Bapak Ibu, tidak ada yang mereka tunggu sebetulnya kecuali mereka hanya menunggu kedatangan malaikat atau datang perintah Allah yang lain. Itu kondisi kita ini Bapak Ibu sekarang. Kita menunggu itu, menunggu malaikat datang. Pada prinsipnya seperti itu. Apalagi kalau orang-orangnya itu yang sudah akan pasrah pada Allah, kita sepertinya siap menerima itu. Begitulah apa yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Gitulah perilaku orang dahulu, di mana mereka menunggu. Jadi disebutkan lagi wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum. Allah tidak pernah menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang selalu menzalimi diri sendiri. Itu yang disebutkan oleh ayat 33 itu sekarang. Jadi kemarin kan kita ada gambaran tentang bagaimana orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika ditanyakan kepada mereka, bagaimana pendapatmu tentang Quran yang diturunkan Tuhanmu ini? Orang-orang bertakwa menjawab, wah sangat baik. Pasti akan menuntut orang kepada kebaikan-kebaikan. Tetapi sebelumnya ketika ditanyakan Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah ini bagaimana menurut pendapat? Mereka menjawab justru itu hanya dongeng-dongeng lama. Artinya tidak ada manfaatnya. Jadi ada kelompok seperti itu di masa-masa dahulu. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada orang yang cuek seka Quran. Cuek seka dasar-dasar aturan utama. Padahal kehidupan kita ini yang disebutkan di sini hanya kita menunggu saat saja kita. Bisa saja kita menunggu malaikat datang atau menunggu musibah-musibah tertentu yang turun. Maka disebutkan oleh ayat ini bahwa Allah tidak pernah menzalimi kita manusia. Yang melakukan kezaliman itu adalah kita manusia ini kepada diri sendiri. Menzalimi diri itu maksudnya Bapak Ibu, kita melakukan berbagai pelanggaran dan kejahatan yang akibatnya itu langsung kepada yang bersangkutan. Itu persoalannya. Nah, kejahatan yang kita lakukan yang berakibat langsung kepada kita itulah yang kita sebut atau yang disebut oleh ayat sebagai menzalimi diri sendiri. Itu ayat 33.
Lanjut ayat 34. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Maka mereka nanti akan ditimpa oleh berbagai akibat kejahatan yang sudah mereka lakukan. Sayyi'atu ma'amil. Pasti itu semua. Tidak ada bohong-bohongannya itu. Pasti akan kita terima itu. Apa model pelanggaran yang dilakukan di dunia sekarang, sejak muda sampai tua, itu akan kita terima akibat jeleknya. Itu maksudnya fa'asabahum sayyi'atu ma'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Sudah pastilah mereka akan menerima akibat mereka bermain-main dahulu. Justru yang banyak itu orang mempermainkan kebenaran, mempermainkan kejujuran, dipermainkannya, diolah-olahnya dengan yang lain. Sekarang makin nampak itu orang mempermainkan kebenaran itu. Yang selama ini benar kita akui, yang selama ini betul kita ikuti, tapi itu yang dipreteli orang. Nah, orang yang melakukan kejahatan, mempreteli kebenaran-kebenaran yang sudah ada itu, mereka akan mendapatkan akibat. Apa akibatnya itu? Ini kan disebut di sini sayyi'atu ma'amilu. Dan akibat mereka mempermainkan itu, ya mereka diberi kesulitan oleh Allah. Pertanyaan kita kadang-kadang muncul, bila itu terjadinya, menurut konsep Al-Quran, sanksi itu akan kita terima sejak dari sekarang. Sangat boleh jadi kita akan menerima konsekuensi perilaku yang tidak benar itu. Jadi ini Allah ingin menggambarkan kepada kita, pada prinsipnya kita itu seperti itu. Baik, ayat 35. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Kemudian orang-orang yang musyrik itu mengatakan, apa yang mereka katakan? Kalau Allah menuntut kami dulu, menghendaki kami, tentu kami tidak akan menyembah selain dari Allah. Tapi kenyataannya kami kok menyembah yang selain dari Allah. Berarti Allah tidak mengizinkan kami menyembah Allah itu dulu. Jadi dipelesetkan lagi nih Bapak. Dipelesetkan lagi. Padahal kan mereka yang menyembah berhala. Tapi yang katakan Allah tidak menyuruh kami. Sama dengan orang membuat alasan. Banda naik haji jawab kan rezeki lain banyak. Itu panggilan Rasul. Di begitu-begitu itu. Banda satu beramai-ramai beribadah ke masjid. Sebab macam-macam itu tuh dibuat-buat. Itu ciri-ciri orang musyrik, melempar kesalahan kepada orang lain.
Kami rasulnya tidak ada dapat perintah dari Tuhan. Sepertinya Bapak Ibu orang seperti ini. Hanya datang Tuhan datang ke rumahnya tuh. Yang ku datanglah ibadah. Tidak cukup sebetulnya berbagai aturan yang dibuatkan oleh Allah. Tidak paham dia. Makanya Bapak Ibu, untuk mengingatkan kita umat manusia ini, Allah itu kan menyebut begitu. Coba kamu baca kembali, ingat kembali nikmat yang kamu terima. Maka beberapa kalimat Al-Quran itu begitu, terutama ditujukan kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Coba kamu baca kembali, coba kamu ingat kembali nikmat yang pernah kami berikan kepadamu. Tapi Bapak Ibu, manusia lupa itu nikmat mana maksudnya. Akan aku tidak paham. Misalnya nikmat ketenangan berpikir, kenyamanan, nikmat bisa melahap makanan dengan baik. Cuma Bapak Ibu, penyakit tipu, tidak ada lama yang dimakan. Baik timbul di selero, cemburu. Hanya tidak tahu terus itu nikmat itu, lahap kita memakan makanan itu, katanya itu tidak nikmat. Yang nikmat juga Bapak Ibu sebenarnya untuk kita baca. Sudah kita makan makanan itu sebanyak-banyaknya, nanti dengan lancar pula BAB ini keluar. Betapa nikmatnya sesudah itu. Baik BAK maupun BAB lancar keluarnya. Rasanya sangat nikmat sekali. Itu dianggap oleh orang seperti ini hal biasa saja. Hal biasa saja. Tapi baru terasulnya ketika itu telah terhalang. Boleh rasul ke Bapak Ibu. Tidak usah sampai hari. 2 hari saja tidak mau bahaya. Kasih agar kecil. Imbaulah anak awak sadonya kok bisa. Yang kumpuin cucu sadonya dan kau ada bisa bahaya kali itu. Anda bisa dibuat anak cucu. Jadi orang-orang musyrik itu mengejek sebab kami Tuhan itu tidak pernah datang dok, bapak-bapak kami dulu tidak jodoh. Wala haramna min dunihi min syai'. Tak lu ada dilarangnya kami beko. Tak ada mana ada diturunkan malaikat menghalangi tangan orang itu melakukan ini itu. Ada. Tapi orang musyrik itu nak mengecek begitu. Nah, inilah yang disebutkan oleh ayat ini Bapak Ibu. Kadzalika fa'alal ladzina min qabli. Itulah perilaku orang dulu. Tidak nama mengakui siapa yang Allah. Bagaimana mereka bisa bergerak, berkembang, mengetahui sesuatu yang tadinya awak tidak tahu kini tahu, yang tadinya awak tidak bisa berpikir sekarang bisa, memberikan analisa tertentu. Yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, yang seperti yang kita sebut tadi, yang ada di badan kita ini saja dulu, mampu mengingat yang lama itu saja hebat. Itu nikmat besar juga. Makin tua ada ibu-ibu itu, bapak-bapak, makin kuat rasa ingat, daya ingatnya itu. Cobalah Bapak Ibu. Tidak tahu, tidak rontakan nasi, anggar macam. Awak kami cek, tapi tidak bisa keluar kecek itu. Sebab tidak tentu dah anggar kecek. Tidak pandai menyusun kalimat keluar.
Jadi Bapak Ibu, membangun kesadaran diri kita itu cukup mengingat apa yang ada di badan kita saja. Apalagi kalau kita baca lagi konstruksi tubuh kita ini. Konstruksi kerjasama anggota badan kita ini. Kalau kita hitung satu persatu itu besar sekali. Baru itu bisa kita sebut ketika ada penyakit lewat gaji. Aduh kawan bu ketangku Bapak Ibu, sampai bulan bisa mangan. Sakit awak, bisu saja. Di kurs, sampai tidur semuanya bagolik semuanya dah. Seminggu, batu, bisu saja. Kecewa bisu itu soal kecil, tidaklah soal kecil tidak. Di Balino tuh rancak kalau bisu akan duduk tentu. Ada kursi sofa rancak ke rumah awak. Tidak bisa duduk. Jadi awak bersyukur gini Bapak Ibu, tidak ada penyakit di badan. Maka menjaga badan dari penyakit itu penting. Jadi perilaku orang dulu itu terkait itu menyusahkan seorang lain. Maka pertanyaannya terakhir di ayat ini, fahal 'alal rusuli illal balagul mubin. Tolong ketahui, tugas rasul itu semuanya hanya menyampaikan, hanya menjelaskan. Illal balagul mubin. Lah sudahnya sampaikan, tinggal kita lagi yang berpikir. Kini Bapak Ibu Rasul tidak ada. Ditinggalkan Al-Quran. Kita pahami Al-Quran. Dan kita gerakkan kehidupan kita dengan semangat yang diberikan oleh Al-Quran. Ini yang kita perlukan sekarang. Jadi begitu itu. Jadi orang-orang dahulu di ayat ini bicara tentang bagaimana perilaku orang dahulu. Bahwa mereka betul-betul mempersalahkan orang lain. Orang Bapak Ibu makin rendah pendidikannya, makin lemah cara berpikirnya, dalam banyak hal menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Terjadi hal-hal di rumahnya, anak lain berpeliharaan. Kepada aku. Padahal ini yang salah letak tadi. Begitu ayat 35. Coba kita lanjutkan satu ayat lagi. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sungguh kata Allah, kami sudah kirim seorang rasul untuk setiap umat. Dahulu itu begitu, setiap kelompok dia rasul. Beda dengan awak ini. Untuk seisi dunia seorang rasul. Dahulu tidak. Untuk satu kelompok seorang rasul, seorang nabi. Ada nabi itu di Madian, ada nabi itu di Syam, ada di wilayah nabi yang di Mesir. Diberi wahyu mereka. Ditugaskan mereka menyampaikan kebenaran. Apa kebenaran utama yang mereka sampaikan? Kaji utama para rasul itu dari dulu ini. Dua saja tadinya. Ani'budullah wajtanibut taghut. Patuhi dan sembahlah Allah dan bikin sejauh mungkin jarakmu dengan para tokoh-tokoh pendurhaka. At-taghut itu artinya tokoh pendurhaka,
penjahat, penjahat hulu, apalagi penjahat politik. Di dunia ini pembunuh itu sebetulnya belum penjahat. Penjahat yang luar biasa di dunia ini adalah orang yang merusak tatanan aturan. Itu yang penjahat. Penjahat luar biasa itu disebut taghut dalam Al-Quran. Dua itu yang perlu diperhatikan. Sembah Allah, jauhi taghut. Jauhi orang-orang para pendurhaka. Jangan bekerja sama dengan orang-orang perusak. Aku tidak tanpa lebih banyak orang bekerja sama dengan orang yang tercatat sebagai orang jahat. Orang tidak mau menyingkirkan orang-orang yang jahat. Dipakai juga. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini yang merusak kita. Lalu apa yang terjadi? Faminhum man hadallah. Di antara mereka yang didatangkan Rasul ke mereka itu ada yang dapat petunjuk, dia menerima petunjuk Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan diantaranya ada juga yang sesat. Tidak terima kebenaran disampaikan Rasul. Nabi lah dikirim, Rasul lah diutus ke mereka. Sasek. Bagaimana jadinya? Ini disuruh oleh ayat di sini Bapak Ibu. Lakukanlah perjalanan di muka bumi ini. Kemudian berikan penelitian yang agak khusus. Apa akibat orang-orang yang tidak mengakui kebenaran Allah? Itu kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana dahulu akibat yang diterima oleh masyarakat yang tidak membenarkan Rasul yang dikirim kepada mereka. Dan inilah yang digambarkan oleh Al-Quran Bapak Ibu. Sejak dari peristiwa Nabi Nuh sampai nabi-nabi terakhir. Baratu nabi-nabi dikirim. Tidak nyutari orang. Sudah kita baca dalam Al-Quran. Tidak sedikit cerita Nabi Nuh kita bicara. Cerita Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, dan sebagainya dan sebagainya. Apa akibatnya? Karena mereka tidak mengikuti kebenaran disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Dan mereka merasakan akibatnya. Jadi sekarang bisa kita perhatikan. Sampai sekarang kan masih ada bukti-buktinya. Bukti masyarakat kaum Lut di balik nagarinya tuh. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kaum Ad dan kaum Samud. Sampai sekarang Bapak Ibu masih ada puing-puingnya yang bisa kita lihat bekasnya. Maka Allah menyuruh kita itu fasiru fil ardh, lakukanlah perjalanan di muka bumi. Sambil melakukan perjalanan itu fanzuru, lakukan penelitian, olah berbagai fakta dan data itu. Jadi melakukan perjalanan itu Bapak Ibu seharusnya dalam rangka sebuah penelitian. Bahwa akibatnya orang risiko dulu. Bahwa orang risiko dulu. Bahwa masyarakat risiko dulu. Kisah-kisah seperti ini banyak muncul di berbagai daerah. Kalau di Toko ada pula fiksi-fiksi yang dibuat orang. Seperti cerita Malen Kuda. Seperti cerita Siti Nurbaya, dan perilaku-perilaku yang tidak benar. Mungkin, sangat mungkin juga tidak terjadi itu. Tetapi kisah cerita Malin Kundang itu kan masuk akal. Kalau seorang anak yang lupa kacang kapulinya,
lupunya orang baik. Nah, orang yang lupa kepada orang tua itu diberi akibat seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dituntut, diperintah kita ini sebenarnya melakukan perjalanan. Tapi orang lain di dunia ini tidak. Dia melakukan perjalanan, tapi yang mereka lakukan penjajahan. Itu yang terjadi dulu sekian abad yang lalu. Datang Belanda ke negeri kita ini. Dahulu katanya datangnya itu melakukan perbaikan-perbaikan, tapi dikuasai satu. Makanya Tengku Demang, Wali Nagari, Wali Camat dulu itu Nyonya Pupuk tuh. Begitu. Yang penjajah seperti yang menjajah itu adalah orang yang ingin menguasai siapa yang sedang berkuasa di daerah itu, kemudian mereka kerjasama dengan itu. Itu yang penjajahan sebenarnya. Kalau kita baca Bapak Ibu, Belanda menjajah ke negeri kita dulu itu, tidak loh. Mereka kerjasama dengan yang sedang berkuasa di daerah kita ini. Mereka ambil berbagai kekayaan di negeri kita. Itulah yang mereka lakukan. Sampai kini penjajahan itu masih ada. Banyak perusahaan Bapak Ibu, perusahaan aja minum tersendak, tidak ada orang waktu. Ada minuman anak-anak yang cukup laku nampaknya. Yakult, apa minuman itu. Ibu-ibu tahu tidak siapa itu? Orang mabuk. Itu perusahaan Jepang. Jepang punya perusahaan. Minuman itunya. Kamu petang lebih ceritanya. Jepang punya. Itu perusahaan luar biasa itu. Dia di dunia itu Pak. Tidak hanya di Indonesia perusahaannya itu. Coba bayangkan para laku. Aye nyonglah. Aye ya Pak tuh. Nyogi resep-resep tertentu jadi gitu. Itu seluruh Indonesia itu jutaan orang yang bekerja di situ. Dan kayu apa siapa? Kajapang begitu baik. Apa itulah. Aye aqua kecil ibu-ibu orang buat long punya tanda. Jadi di daerah kita kok banyak pemain depannya orang kita, pemain belakangnya orang. Itu merasa menjajah. Jadi mengapa tidak kita berdiri sendiri, kita bangun negeri kita ini oleh kita sendiri. Ini yang apa? Katanya nyala lasuh kalau bekerja sama dengan orang lain. Tentu itu nyebagi betul. Sekian persen doang. Itu contoh kecil Pak, apalagi kalau pabrik-pabrik yang Pak Wajo. Tambang-tambang yang tadi Wajo. Itu rawak pun ada satu makan. Agak ada pematang sendak. Nah, contoh itu tadi. Para perusahaan macam-macam air minum yang diperjualbelikan orang itu tidak barang orang wajar. Kalau di Padang kok pasti cin di belakang itu. Cin. Aqua yang ada di Solo tadi, Talang tak? Aduh. Orang awak apa di anunya, dibuatnya peminum tetan dua sekalian. Lah cukup itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi ayat ini ingin merangsang kita, coba lakukanlah perjalanan. Lihatlah apa akibat pada orang yang tidak benar itu. Rasulullah dikirim, tapi mereka tidak terima. Begitulah dunia dari dahulu. Kalau kebenaran disampaikan kepada mereka, mereka tidak.
Demikian Bapak Ibu kaji kita pagi hari ini. Insya Allah besok lusa kita akan lanjutkan ayat 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.